haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat sekerja Allah dimanapun kita berada, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sedikit kita mau share firman Tuhan, kita belajar bersama-sama. Saat ini kita akan melihat dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Semua sudah hafal ya. Tapi tidak apa-apa, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kedua saja kita perhatikan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak buahnya. Yang akan menjadi ayat pokok kita dalam ayat yang kedua ini, sekali lagi dalam kalimat, ada satu kalimat di situ dikatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang sudah berbuah dibersihkannya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sepelayanan dimanapun saudara berada, shalom, haleluya. Tetap semangat ya, puji Tuhan. Saudara, dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 di situ dikatakan bahwa siapa yang bijak mengambil hati orang. Saudara dan saya adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dapat saya katakan kita adalah pelayan yang melayani jiwa-jiwa. Adalah bijak kalau kita seorang pemenang jiwa-jiwa atau pelayannya, atau keberadaan kita di mana hidup kita selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah, yaitu bahwa saya dan saudara akan membawa jiwa-jiwa atau manusia dari kegelapan kepada terang, dari kuasa kegelapan kepada kuasa Allah yang membebaskan. Haleluya. Ya. Karena itu, jikalau kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, di mana kita telah menjadi pemenang jiwa-jiwa, ingat, Allah punya rencana dan maksud, yaitu memberikan kepada kita kapasitas yang lebih besar
untuk memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Jadi kebenaran firman Allah seperti ayat yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa yang sudah berbuah dibersihkannya. Ya. Artinya Allah mempunyai rencana yang besar dan kita akan diberi kapasitas yang lebih besar untuk menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa, atau kita dapat menghasilkan buah yang banyak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Berikut, ya, juga yang menjadi poin atau yang bisa kita sharingkan pada saat ini, yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara, disampaikan lewat firman ini yang Yesus tegaskan dalam ayat yang kita baca di atas. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa maksudnya? Saudara, yaitu ranting itu saya dan saudara. Ranting itu adalah kita yang dimana sudah dipanggil oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, atau jiwa-jiwa mereka yang percaya kepada Tuhan, yang ditebus oleh darah Yesus, khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, akan menghasilkan buah. Perhatikan, ini adalah inisiatif Bapa sendiri. Iya, ini adalah kerinduan dari Bapa sendiri. Bapa itu adalah batang dari pohon, kita adalah ranting. Bapa katakan supaya kita berbuah banyak. Dan yang punya rencana untuk membangun dan memberikan kapasitas untuk kita, guna tujuan membuat kita lebih produktif. Amin, haleluya. Dan hal yang sama pula, saudara, yaitu bahwa Bapa akan meningkatkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita supaya menghasilkan banyak pencapaian yang memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk ketenaran diri sendiri. Bukan supaya untuk kedudukan, supaya kita dihormati, dihargai oleh orang. Bukan, saudara. Supaya kita mungkin disanjung, bukan. Tetapi untuk Tuhan dimuliakan. Amin. Untuk nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Nah, apabila Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa yang kita layani dalam jemaat Tuhan, ya puji Tuhan. Kalau itu bertambah, dan kalau juga belum bertambah, ya tetaplah setia melayani Tuhan. Tetap semangat. Dan percaya. Ya, percaya. Karena Tuhanlah yang sudah memanggil saya dan saudara. Sepertinya produktivitas di dalam hidup kita, di dalam tugas-tugas kita
yang kita kerjakan. Sepertinya Tuhan mempercayakan supaya kita bisa menjaga, memperpanjang kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam pelayanan kita. Haleluya. Yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Kalau Tuhan percayakan dalam pelayanan kita 10 jiwa, 30 jiwa, 500 jiwa, 1000 jiwa, tetaplah setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan itu kepada saya dan saudara. Ingat, Tuhan akan memberi kita kasih karunia yang lebih. Alkitab katakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Saudara, dia menambahkan kasih karunia dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya tidak perlu kita berkecil hati. Kita harus optimis. Ya, karena dia mempunyai kehendak untuk kita semakin ditambahkan kapasitas kita. Dia memberikan kasih karunia dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mungkin dalam pelayanan kita hari-hari ini sedang menghadapi tantangan. Ada masalah dalam rumah tangga. Atau keadaan fisik kita sedang lemah karena kurang sehat. Saya ingat Paulus berkata, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya, haleluya. Jadi penambahan kasih karunia oleh Tuhan untuk membawa saya dan saudara pada level yang tinggi. Sebab saya dan saudara memiliki kapasitas firman Allah untuk dapat menjadi ranting-ranting yang banyak menghasilkan buah. Amin. Kita harus sering dibersihkan. Kita diproses. Kita diuji. Kadangkala kita ditempa. Supaya kapasitas seorang hamba Kristus terbukti. Seorang hamba Kristus, dia akan terlihat, terbukti. Haleluya. Tetapi kita harus tetap menempel saja pada batang. Kita jangan terpisah dari pokok, dari batang itu. Kita harus menempel terus. Haleluya. Sehingga ranting itu ketika dia terus menempel di batang, dia akan menghasilkan buah. Itulah kasih karunia Bapa pada kita. Puji Tuhan, haleluya. Kalau sekarang
kita dapat melayani Tuhan, dipakai Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita banyak menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita dipercayakan karunia-karunia, talenta-talenta dalam hidup kita. Biarlah itu akan membawa kita semakin menjadikan kita lebih efisien dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, untuk menghasilkan banyak buah. Dan itu buah-buah yang baik. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, barangkali upaya kita selama ini mungkin belum ada yang membuahkan hasil yang maksimal. Tapi percayalah, Tuhan mau menambahkan, memperbesar kapasitas kita. Ya, oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah-Nya, pasti kita akan memperoleh hasil yang lebih besar, lebih banyak buah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin. Itulah sebabnya sangatlah penting hubungan dan keintiman kita dengan Bapa. Seperti batang harus dekat menempel dengan ranting. Keintiman saya dan saudara dengan Tuhan seperti batang dan ranting. Ada, katakan seperti Romi dan Yuli, seperti Tom dan Jerry. Haleluya. Tidak bisa dipisahkan, karena mereka sudah menyatu. Haleluya. Nah, inilah untuk menghasilkan banyak buah, keintiman dengan Bapa. Haleluya. Karena kasih karunia ditambahkan, dianugerahkan, diberikan kepada kita apabila persekutuan dengan Tuhan semakin dalam, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saat kita terus belajar, saat selalu kita merenungkan firman Allah, kita terus hidup di dalam doa, kita juga mengambil penyangkalan diri, berpuasa. Seperti dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, dan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia ini akan ditambahkan dalam hidup kita, diberikan kepada kita ketika kita ada terus dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Dia akan melimpahi kita pengenalan yang sesungguhnya akan Allah dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, kapasitas iman, kapasitas rohani, saya dan saudara sebagai hamba Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Ini tujuan Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan.
Biarlah pribadi saya dan saudara menjadi pribadi hamba Tuhan yang dipercaya, yang dipakainya sesuai dengan kehendaknya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Dia sangat baik dalam hidup saya dan saudara. Kembali kepada ayat pokok tadi dikatakan, kita akan terus dibersihkan supaya hasilkan buah yang banyak. Ingat, kita ditambahkan kapasitas dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Pasti kita mengalami kehidupan yang produktif untuk menjadikan kita berbuah-berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Itu sebabnya ketika kita dibentuk, diproses, sebelum kita menjadi hamba Tuhan, terjun dalam pelayanan, kita training, kita praktek, ya bersyukur kita di bawah gemblengan orang tua rohani kita di Kopo Permai. Ya. Kita diajar, dibentuk untuk tetap hidup di dalam doa, kerendahan hati. Sehingga ketika dalam pelayanan, haleluya, ini yang membuat kita mampu dan kuat. Teruslah hidup kita dibersihkan oleh firman Allah, oleh Roh Kudus. Haleluya. Sehingga hidup kita ini semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bukan ekspektasi kita yang dinaikkan, tetapi biarlah pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan yang dinaikkan. Hari-hari ini tantangan semakin besar. Saat-saat COVID, ya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mungkin mau mengajar kita untuk lebih banyak dekat dengan Tuhan. Pergunakan waktu bukan lagi untuk banyak melayani pekerjaannya, tapi kita melayani Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa. Makanya dikatakan, aku mengenal engkau, aku kenal engkau. Sabarlah hambaku yang setia. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang dapat kita sharingkan, saya dapat bagikan. Jadilah ranting-ranting yang dibersihkannya, inisiatifnya, kerinduan Bapa untuk supaya kita berbuah banyak. Dia memberikan kapasitas, menambahkan kasih karunia dalam hidup kita. Bukan kuat dan gagah kita, tapi hanya oleh Roh-Nya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami masih ada dalam bendang Tuhan dalam pelayanan. Kami menikmati anugerah Tuhan. Apapun kondisi keadaan, Engkau ada beserta dengan kami. Dan terus membawa hidup kami. Untuk kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.